Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita dalam makom Majelis Dzikir Ma'rifatullah Indonesia dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, insyaallah. Dalam wadah tayangan syiar kita YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan adalah nikmat yang sangat luar biasa. Berbagi adalah keikhlasan yang sangat tulus, insyaallah. Baik, kita sambut dulu yang bergabung, para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, para jemaah dan semuanya. Baik, yang pertama kita sambut dulu yaitu Sri Hartati. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apabila engkau mati akulah hidup. Dirimu terima kasih banyak, semoga berkah ilmunya, amin, insyaallah. Alhamdulillah, disusul oleh Nur Baidah. Assalamualaikum wa kaji dalam salat dalam diri, insyaallah. Semoga sehat dan selalu bahagia. Izin menyimak tausiah Buya Amin menjadi berkah buat kami semua, amin, insyaallah. Tidak tertinggal Suyoko. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bergabung, silakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Terkait hadir Nuraini kaji dalam salat dalam diri, alhamdulillah izin bergabung menyimak, mohon berkahnya, amin, insyaallah. Disusul oleh Supiati Aco kaji dalam salat dalam diri. Alhamdulillah dari Maros bergabung dan menyimak Buya, amin, insyaallah. Berikut hadir Mulyadi mengkaji dalam salat dalam diri. Alhamdulillah Buya dapat bergabung dan menyimak kajian Buya. Semoga Buya dalam keadaan sehat selalu, amin, insyaallah. Dahlia bergabung dari Jambi. Assalamualaikum, kaji dalam salat dalam diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah selalu diberi kesehatan selalu, amin. Alhamdulillah bergabung Imam Kuswari kaji salat dalam diri, kaji diam salat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bergabung dan bisa menyimak dengan baik, insyaallah, mudah-mudahan berkah. Om Karsoma tidak ketinggalan. Assalamualaikum Buya, izin menyimak Buya, sehat selalu, amin. Disusul oleh Imam Dunil kaji dalam salat kalam diri. Assalamualaikum waalaikumsalam. Buya sehat selalu, bergabung menyimak kaji sore ini. Buya semoga berkah, amin. Samsudin Madi, assalamualaikum waalaikumsalam, bergabung dalam salat kaji dalam salat dari Sulawesi Selatan, Bone.
Semoga Buya sehat selalu, amin insyaallah. Tidak lupa Syahril bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selalu sehat dan izin bergabung Buya, amin insyaallah. Was hadi-hadi kejadian salat Nabi insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bergabung alhamdulillah Buya bergabung menyimak insyaallah. Berikut datang dari saudara dan jemaah kita. Assalamualaikum, yaitu dari Melisa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buya sehat selalu, amin. Bergabung Rati Badrianti Ustazah kaji diam salat dalam dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin menyimak Buya sambil persiapan Skotes insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses selalu dengan niatnya, amin. Berkah Allah. Yurdiwan kembali bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kajian salat dalam diri. Menyimak salat dalam diri, izin menyimak tausiah, semoga berkah sehat selalu Buya, amin. PWW insyaallah bahasa nazar wa'alawi yang mineral Buya insyaallah. Amin amin insyaallah. Alhamdulillah nanti akan diatur oleh makomnya, amin insyaallah. Baik, Noktah Agir dari Malaysia, amin, syukur. Kejidam salat dalam diri bergabung Buya Imam Noktah dari Malaysia. Sekarang pertama masih di hospital. Semoga cepat sembuh ya, sehat dan rehat selalu. Semoga dalam tuntunan dan perhatian Allah Subhanahu wa taala Imam Noktah dari Malaysia. Mudah-mudahan cepatlah sehat dan rehat. Baik, berikut dari Burmaizar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji salat dalam diri, kejadian salat. Alhamdulillah Buya, semoga sehat selalu, amin menyimak insyaallah. Utari kembali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kajian salat dari bergabung Buya, semoga sehat selalu, amin. Buan insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kajian salat dalam diri Buya bergabung insyaallah, silakan bergabung. Assalamualaikum dari Rizwan. Buya ikut menyimak, semoga berkah dan Bengkulu. Alhamdulillah. Berikut tidak ketinggalan Imam Parewa mengaji salat dalam diri dalam salat insyaallah. Buya sehat selalu, amin. Hasan Bandar hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam salat dalam diri, semoga Buya sehat dalam keadaan sehat, amin insyaallah. Irwansyah telah bergabung dengan assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah guru Irwansyah dari Binjai ikut menyimak, semoga Buya sehat. Salam kepada Binjai ya, warga Binjai, sanak saudara famili kita semua seiman insyaallah. Salam dari Buya Pasaman Timur. Fitrah, assalamualaikum ayah guru, izin bergabung menyimak kaji tauhid dari Riau Rokan Hilir. Selamat bergabung dari Fitrah Rokan Hilir Riau insyaallah. Salam kepada warga semua, para jemaah dan para sahabat kerabat di sana Rokan Hilir. Alhamdulillah disusul Rusmiyati. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya ini Rus ikut gabung, semoga sehat selalu, amin insyaallah. Silakan bergabung, amin. Berikut Imam Fadli kaji dalam salat dalam diri insyaallah, izin menyimak dan semoga Buya sehat selalu. Alhamdulillah Imam Fadli. Salam kepada jemaah Talamau Talu insyaallah. Ahmad Pangean tidak ketinggalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Izin menyimak Buya insyaallah. Allah tak putus-putusnya melimpah rahmat, nikmat dan syafaatnya buat Buya dan para pendengar semua, amin. Hadir Hamsinda. Alhamdulillah kaji diri salat dalam diri, izin bukan berkahnya menyimak Buya insyaallah. Ahmad Kardani juga hadir kaji salat dalam diri salat insyaallah. Semoga sehat selalu sekeluarga, amin. Karena ini dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ikut simak Buya insyaallah. Nuraini Rahman tidak ketinggalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak ayah guru dari Makassar. Alhamdulillah. Yulinar juga. Assalamualaikum Buya, mengaji salat dan di dalam salat. Ikut menyimak dari Nenek Padang. Alhamdulillah Nek, silakan bergabung Nenek. Jangan lupa kasih tahu kakeknya juga bergabung. Kakeknya
Abdah Majid, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin salat dalam diri nanti dalam salat. Insyaallah. Terima kasih Buya Tausiah Rasyabatin, izin menyimak Buya, semoga sehat selalu. Alhamdulillah dari Sabah Malaysia. Nah, salam kepada kita semua Sabah Malaysia. Alhamdulillah, semoga berkah. Arif Budi Arman, alhamdulillah, assalamualaikum Buya, kaji sholat dalam diri dan sholat. Insya Allah mudah-mudahan selamat bergabung dan menyimak dari Sawalunto. Ya, dari Arif Budi dari Sawalunto. Insya Allah Arif selamat bergabung, insya Allah. Alhamdulillah, Ridho Rahman, Imam Ridho Rahman menyusul. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa mampir ke Tuban. Semoga siar Buya mengingatkan kita mengenal dan menuju Tuhan. Amin. Mantap, insya Allah. Baik, berikut Imam Asep Gerahadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji diri dalam salat dalam diri. Semoga Buya sehat selalu. Ingin menyimak, amin. Alhamdulillah. Hadir Mami Jani dari hadir Cibarusah. Ya, salam kepada keluarga kita semua seiman, saudara kita di Cibarusah, insyaallah. Bapak RB, assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin menyimak Buya, selamat dunia akhirat kita semua sekeluarga, amin. Dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Alhamdulillah bergabung Arasat-Sat. Assalamualaikum Buya, ikut menyimak ya Buya, amin. Insya Allah silakan menyimak, semoga berkah, amin. Begitu juga Tejo Wahono, assalamualaikum, izin menyimak Buya, waalaikumsalam, insya Allah silakan. Kepada Herwati kaji dalam sholat dalam diri, insya Allah berkah ilmunya Buya, amin. Insya Allah, amin wa minal amin. Menyusul Tazah Soraya Rosanti, assalamualaikum, izin menyimak Buya, senantiasa Buya terus sehat dan terus berbahagia, amin. Waalaikumsalam, mudah-mudahan timbal balik kita sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin, insya Allah Ustazah. Baik, untuk lanjut kepada Lazizi Buton. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buya, semoga Buya sehat selalu dalam lindungan Allah. Izin bergabung Buya, insya Allah. Tidak ketinggalan Man Bayu kaji jam sholat dalam diri. Assalamualaikum, izin menyimak Buya, salam dari Malaysia, semoga sehat selalu. Baik, salam kembali kepada seluruh keluarga di Malaysia. Kamampis hadir dari Bandung. Assalamualaikum Buya, izin menyimak, insya Allah mudah-mudahan berkah, silakan Buya. Dari Jabar, semoga berkah, amin, insya Allah. Herman Jakarta tidak ketinggalan. Warga Lintau, assalamualaikum Buya, kaji dalam sholat dalam diri, semoga Buya sehat selalu, amin, dalam sehat selalu. Untuk jamaah kaji tuo dan untuk semua Buya jamaah dimanapun berada, amin. Alhamdulillah. Dari JJ gak jelas, ini dia. Alhamdulillah. Assalamualaikum, semoga Buya baca tolong diarahkan keluarga maaf daman, amin. Insya Allah. Barakallahu ya karim, barakallahu ya syarbatin wa darajatin, insya Allah. Sangke langit, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak Buya, semoga sehat selalu walafiat. Gunawan Herdianto juga, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dalam telah hadir dalam mengkaji sore hari ini, insya Allah. Alhamdulillah, Haryati Jambi izin menyimak bersama Mamah Buya Guru. Alhamdulillah, Mamah Buya Guru selamat bergabung, insya Allah mudah-mudahan berkah dan apa yang disimak, insya Allah mudah-mudahan. Berikut Haryati Jambi izin menyimak bersama Guru, insya Allah. Kamampis kembali hadir dan salat dalam diri menyimak Buya, semoga sehat selalu. Haruf Pramjaya, Heru Pramjaya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tohiro Riau hadir Buya menyimak, insya Allah. Abdul Razak juga, assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat selalu dan berkah umur, izin menyimak Abdul Razak Bengkalis Riau.
dari Bengkalis Riau. Mudah-mudahan berkah izin untuk menjalankan ibadahnya. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah, baik para hadirin dan jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kita mulai mengaji dan mentausiah insyaallah. Assalamualaikum walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul ma'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam rangka bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah adalah salah satu wasilah antara umat dengan Tuhan. Berwasilah kepada Allah, menjadikan diri sebagai wasilah kepada Allah adalah kemutlak. Hal yang sangat mutlak. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yaitu mengenal dan memperjalankan pada kodrat yang ada di dalam diri. Diri adalah suatu naf atau batin bagi Allah, sebagai hayat bagi Allah untuk dasar bertajalli kepadanya. Tapi di dalam hal ini perlulah kita saling mengingatkan. Perlulah kata bagaimana kita bisa saling memandu dan memapan, membimbing, saling asah-asih dan asuh menuju keberkahan lahiriah, batiniah, dunia dan akhirat. Pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang satu hal yang sangat penting kita pahami. Satu hal yang sangat penting kita pahami, bagaimana mengendalikan ayat suci di dalam menjalankan amanah Allah. Apa yang dimaksud dengan ayat suci? Dari mana datangnya wujud ayat suci itu? Dari mana dia datang? Bagaimana gejolaknya? Bagaimana transaksi tajalinya? Bagaimana mentajalikan ayat suci di diri kita sehingga sampai kesucian itu kepada hamba Allah yang mendengar. Kalau kita menyampaikan sebuah jabariyah kepada seolah umat, sekelompok umat, jabariyah adalah suatu perjalanan hakikat dan diriwayatkan. Tetapi mengenai hak dan halal ini kita jangan lupa. Hak dan halal ini kita jangan lupa untuk melaksanakan sebuah nilai syiar atau di dalam penjalanan kehidupan ibadah sehari-hari.
Rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh sewujud diri ini dalam rangka menyampaikan kebenaran Allah, ini adalah syarat nomor 1. Kalau kita ingat Al-Kisah, tapi Al-Kisah sudah terhimpun menjadi ayat, inilah tabaraka Allah, menyampaikan amanah Allah, bukan dibenarkan oleh suatu sejarah, tapi dibenarkan oleh tajalli kalam ini, tajalli kauli, bagaimana mengeluarkan dalil-dalil Allah dengan kesucian dan kekuatan kesucian ayat itu sendiri. Sudah kita paham, dari mana kita paham diri wujud kesaksian ayat suci. Ingat, Allah katakan dalam kutsinya, bidahlihi marifatul haq bil ilmi, ya, dalilku adalah kebenaran dari sebuah ilmu. Mana kebenarannya? Kalau memang ayat suci yang kita sampaikan, apa yang dimaksud ayat suci? Dari mana asal usulnya ayat suci? Apakah yang sudah ditulis di Al-Quran itu ayat suci? Ternyata warnanya masih hitam. Apa itu yang dikatakan ayat suci? Nah, inilah yang sangat penting kita pahami. Dari mana asal usulnya sebuah kalam, ya, sebuah kata yang dikatakan ayat suci. Sehingga ayat suci kalau dilau mahfuzkan, diperlihatkan penampakannya, itu berupa tulisan yang harus dibaca. Ditulis dengan bahasa kita, tetap aja tinta. Ditulis ayat dengan tulisan, tetap aja tinta. Yang ayat suci, mana tajalinya? Dari mana dia dasarnya, awalnya ayat suci itu terjadi? Tidak mungkin kalau ayat suci ini kita menyampaikan dari dalil, menyampaikan dari Al-Quran, menyampaikan dari kalam, yang namanya menyampaikan amanah Allah tabaraka Allah berdasarkan kodrat kesucian ayat. Nah, dengan demikian kita harus mengetahui dulu asal usul dari ayat suci ini. Nah, gitu ya. Jadi jangan nanti pandangan kita terlalu pendek untuk melihat sebuah makom ketuhanan, ya, seperti contohnya Alkitab. Kalau kita hanya melihat dia sudah dikitabkan, itu pandangan dengan melihat kodratnya. Nah, yang kita sampaikan ini tidak oleh mata kita. Nah, sekarang kita mana mengendalikan ayat suci itu dari dalam sampai keluar, sampai masuk lagi ke dalam diri. Ini namanya tajalli khauni. Nah, apa yang tajalli khauni tadi? Asal usul datangnya mutakallimun, datangnya kalam. Jadi kita harus paham lebih awal. Baik, kita coba berkotak mentadaburnya. Alhamdulillah. Yang dikatakan adalah wahyu adalah kalam, suatu kata yang tidak dilihat, ya, suatu kata yang tidak bisa dilihat wujudnya. Ini namanya kalam, ya, tapi dia terdengar, itu kalam. Nah, kalam ini ada tingkatannya. Nah, inilah yang mengasal usulkan terjadinya ayat suci. Pertama, dalam wujud berkauni. Kauni ini adalah awal bahasa naluri Tuhan dengan dirinya. Itu namanya kauni. Kauni ini nama batin suara. Nah, kalau kita lihat dari pandangan tasawuf, namanya batin suara. Itu namanya kauni. Jadi dia terdengar seperti ini. Kalau tidak ada batinnya, tidak akan ada zohirnya yang terdengar. Nah, ini perlu kita paham, pelajari. Dengan Allah berbicara dengan wujud hatinya, dengan keinginannya menjadi Tuhan, ini timbullah namanya khauni. Nah, khauni itu suatu yang dijalankan oleh nalurinya sendiri, itu namanya khauni. Nah, setelah dia berkhauni,
maka dia jadikanlah umat karena ingin dia menjadi Tuhan. Ini tasawufnya. Diri yang akan menyembah kepadanya, maka dia bicara dengan dirinya, itu namanya qudsi. Nah itu ini terjadi qudsi. Qudsi adalah pembicaraan kekuasaan dan kekuatan wujud tunggalnya kepada ahad yang dijadikan, yaitu zat mula jadi. Ini kauni, ini namanya qudsi. Dengan pembicaraan qudsi, tidak ini masuk ke dalam Alkitab karena ini lebih awal pembicaraan kalam mutlak. Jadi tidak boleh dimasukkan ke dalam kitab karena dia masih berupa qudsi. Nah, hadis qudsi, contoh hadis qudsinya apa? Umpamanya la maujudun illallah. Nah, itu ayat qudsi, ya. Nah, di sinilah man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Bagaimana dia berbicara dengan wujud awalnya, ini adalah namanya qudsi. Nah, qudsi ini yang dinamakan kudus. Nah, kudus itu karena pembicaraan antara wujud dengan maujudnya, semua terjadi. Ini namanya qudsi. Nah, inilah yang dinamakan kudus. Kudus yang dikatakan suci, yang difirmankan kepada zat tersebut. Nah, setelah difirmankan barulah dia menjadi wahyu. Nah, inilah Al-Quran. Ini adalah difirmankan kepada Muhammad, ternyata Rasulullah Muhammad menjabarkan dengan menerima syafaat. Apa syafaatnya? Fikli, khawli, khalbi, khorili. Wahyu ini pecah 4, maka jadilah pertama khawli. Nah, apa yang dinamakan khawli? Adalah kodrat ayat. Nah, yang diterima Rasulullah itu kodrat dari ayat, namanya khawli. Nah, khawli ini akan dijalankan dengan kesuciannya, yaitu kesucian dari kauli, namanya munajat. Nah, munajat ini termasuk ayat suci. Munajat inilah yang akan diperjalankan dengan kodrat suci yang keempat, yaitu ma'rifat. Nah, itu kesucian yang keempat, namanya ma'rifat. Nah, ma'rifat inilah yang akan menjadi kauniyah. Apa kauniyah? Itu kalam, itulah pendengar. Jadi menjadi rukun sah solat, yaitu pertama kauli adalah bacaan, kalbi adalah tempat, khoridi keputusan. Ini adalah saripati batin dari wahyu, yaitu bahasa yang didirikan di dalam solat. Lebur ayat menjadi kauli, lebur kauli menjadi munajat, lebur munajat menjadi ma'rifat, nu'arifat berdiri menjadi kauni. Disinilah kalam baru berbisa terdengar. Jadi bagaimana kita menjalankan? Makanya kalau ada terjadi pelanggaran hakikat sholat, itu sama artinya pelanggaran wahyu. Kalau hakikat sholat ini terlanggar, ini sama artinya pelanggaran wahyu. Karena dia adalah Al-Quran yang terdengar, manusia adalah Al-Quran yang hidup. Nah, ini, jadi inilah kodratnya. Di sini Allah katakan bidahlihi marifatul haq bil ilmi. Jadi dalilku adalah kebenaran sebuah ilmu. Kalau dia belum mampu menjalankan dalil, nah dari mana kita bisa mengeluarkan kauni tadi di diri kita? Nah gitu ya. Bagaimana caranya? Jangan sampai ayat suci tadi bersentuh dengan kulit, daging, urat dan tulangmu, ya, karena dia tidak akan ada lagi nilai sucinya kalau tidak tahu cara berkalam. Kenapa Allah bilangkan itu dalilku? Karena tabaraka'ala itu menyampaikan amanah Allah itu harus berdasarkan kodrat dan dalil.
Apa kodratnya? Jelas wahyunya mimbar, jelas siapa yang bermimbar, dan jelas siapa yang berkalam. Nah ini hukum mimbar harus wajib mengerti tentang memperjalankan. Jadi ayat suci itu bukannya hanya sebuah tadabbur ayat, berbicara sehari-hari dari kebenaran Allah, tentang Allah, wasilah kepada semua umat, menyampaikan kebenaran Allah, tidak boleh bersentuhan dia dengan kodrat alam ini. Kalau dia bersentuhan dengan kodrat alam, inilah yang tidak menguntungkan pada umat. Wahyu itu tidak sampai kepada umat, karena di dalam diri yang menyampaikan saja, kalau ini terlanggar, batal hikmah, batal nikmat, batal barokah. Membawa wahyu itu tidak mudah, para saudaraku semua, tidak mudah. Membawa wahyu ini harus jelas tajalinya, jelas siapa yang menyampaikan, jelas di mana disampaikan, dan jelas siapa yang berkalam dan menyampaikan. Ini juga harus jelas. Jadi tidak boleh perbuatan baik tanpa kebenaran, apalagi menyangkut tentang ayat suci. Ini sangat riskan sekali. Jadi kalau kita berbicara bagaimana kita tidak mengotori ayat suci yang keluar dari dalam diri kita, bagaimana caranya dia bertajali kepada ruhani, yang dia tuju itu ruhnya Allah, ruhaninya Allah. Ruhani, ani itu keakuan Allah, inani, ani, ruh hayat. Dia akan berbicara dari sumbernya kepada wahyu, disampaikan wahyu itu kepada kota. Ini tidak main-main. Makanya semua umat menunggu berkah ceramah. Dia mengharapkan, ya Allah, berkahkanlah ceramah ini kepada kehidupanku, ya Allah. Tetapi sampainya ternyata kalam pergi sendiri tanpa diikut sertakan oleh kesucian tadi. Akhirnya apa? Masuk di telinga kanan yang mendengarkan, keluar di telinga kiri, pulang hampa. Apa hampanya? Tidak mendapatkan keberkahan dan kemustajaban dari kalam yang dikeluarkan. Tabaraka'ala, sampaikan amanahku. Bagaimana bisa menyampaikan amanah? Karena yang menyampaikan tidak tahu yang disampaikan dan tidak tahu siapa yang menyampaikan. Kalau posisi ini diambil alih oleh atas nama nas, ini akan rusak. Kalau posisi amanah Allah diambil alih oleh nas, nas itu apa? Ada akal, ada nafsu, ada keinginan lain-lain. Ini nas. Tapi kalau dia menyampaikan tidak dengan nasnya, bermimbar Muhammad kepada Adam, berkalam Allah dalam nyawa, ini adalah hakikat daripada syiar. Mana kodrat Adam pada jasad, bagaimana dia menjadi mimbar oleh hayat Muhammad pada ruhani, maka berkalamlah Allah dalam batin, itulah nyawa. Itu yang kodrat, itu kodrat jamaah, itu baru kodrat. Apalagi yang mentajalikan ayat tadi, yaitu khauni tadi. Bagaimana khauni itu bekerja sebagai batin suara yang dinamakan dalilnya Allah. Kalau dalil Allah itu nggak bisa kita kategorikan kepada firman, hadis, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Firman hadis itu adalah makom daripada ayat. Ada yang berkodrat kepada firman, ada firman berkodrat kepada ilmu. Ini adalah makom. Tetapi sumber kalam itu
menyampaikan haknya kepada umatnya perantara sebuah wujud yang mewalikannya. Inilah yang dikatakan para wali. Para wali itu kan ada tingkatan. Sudah merasa menyampaikan, sudah melihat siapa yang menyampaikan dan bagaimana kodrat yang disampaikan. Ini harus terjawab oleh sebuah wujud yang menyampaikan. Nah, kalau kita berbicara, makanya kalau kekuatan ayat suci itu sudah berdiri, nggak perlu tuntut ilmu ma'rifat, ilmu ini segala macam, itu nggak perlu. Karena kalam adalah arasnya Allah, pandangan adalah kucinya Allah. Ini sudah ayat. Kalau orang dulu-dulu itu para hadirin, kalau gempa aja bisa dia hentikan dengan bahasa daerah. Ya, udah manusia terganggu, diam. Kita memang bahasa Indonesia atau bahasa daerah, yang berbicara kodratnya adalah dalilnya Allah. Apa? Kekuatan ayat suci tadi yang berkalam, pandang dan tajalli sirnya pas kepada tujuannya di bahasa. Kalau masalah kalamiahnya silakan, mau Sunda, Padang, Jawa, Batak, semua silakan. Itu tajalli kalamiahnya, terserah. Yang penting ya kodratnya gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan ayat suci, dari mana datangnya? Nah, contoh coba kita paham tajalli sifat bizat bisiri yang ada 3 kodrat dalam diri. Bisiri pada tajalli kauni, bizat pada tajalli mutakalimun, dan bizat adalah tajalli daripada kalam. Jadi kalau kita melihat bagaimana kita melihat dan merasakan, nih saya akan berikan suatu ijazah bagaimana cara menjalankan ayat suci, baik dalam bahasa apapun dan bentuk apapun, tapi yang lebih utama adalah lisan ini datangnya dari Allah untuk kepentingan umat. Itu lebih tepat gunanya, fungsinya. Cara kita melaksanakan tajalli ayat suci bagi dalam diri kita, dikeluarkan kauni itu dari kalbi, hati halus, makomnya pisiri, sir yang halus dalam hati, digerakkan oleh batin dari pusat asal muasal jadi, digerakkan oleh jantung, disampaikan oleh suara, dan tidak melihat siapa yang menyampaikan. Itu baru wahyu. Kalau kita yang menyampaikan, itu kita bukan wahyu, kita kodrat. Nah gitu, kita kodrat. Jadi bukan kita, tapi tidak kita melihat siapa yang menyampaikan, cuma kita melihat yang disampaikan itu muncul dari kalbi, digerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut, maka sampai dia menuju nurani, rohani, dan rabbani, maka dia kembali lagi ke dalam khalwi. Nah contoh, kalau kita sudah bisa ingin mendapatkan nikmat itu, kita laksanakan sholat. Meskipun kita di masjid adalah seorang jamaah yang mengikuti, kedatangan kauni tadi membuat kita melebur diri dan mendirikan kalam suci semata, yaitu ayat, ya, ayat kauliyahnya muncul, kauliyahnya berdirilah ma'rifat dan kauni. Di situ munajat terjadi. Jadi begitu dia muncul, bismillahirrahmanirrahim, kata imam di depan, tapi kita sudah mentajalikan ayat suci, keluar dari kalbi, digerakkan oleh batin atau markubah atau jantung, disuarakan oleh mulut atau kalam, balik lagi dia ke dalam. Kita saksikan tajalli liga Allah itu berkalamiah, mulai kauni kauli, dan dia bermunajat sampai berwujud ma'rifat dan terdengar lagi berbentuk kauniyah, balik lagi, maka kita tidak lagi menyentuh ayat suci tersebut, tidak
tersentuh bagi diri kita. Bagaimanapun kita melakukan pandangan lain, yang termulia adalah menerima wahyu dan memberikan wahyu dalam mimbar wahyu. Ini yang dikatakan titik 3 tadi. Bagaimana menerima wahyu, menyampaikan wahyu dengan berkodrat wahyu. Jadi kalau kita sudah tidak melanggar hakikat dari tajalinya, alhamdulillah, silahkan tanya yang mendengarkan kajian, menerima, bergetar atau biasa saja. Silakan buktikan dan dengar, tanya kepada yang mendengar kajian. Sudah kita tajalikan tidak bersentuhan kesucian ayat dengan khadrat, maka tanyakan kepada yang mendengar, apakah sudah dia menikmati kaji itu. Nah, inilah yang paling penting menjadi pokok bahasan kita pada waktu dan kesempatan pada sore hari ini. Karena kita takut pengambil alihan kekuasaan Allah dan kekuatan Allah ini jangan sama sekali terjadi. Dan ini bisa dimanfaatkan kepada kegiatan-kegiatan kerohanian dimanapun makom-makomnya, silakan. Insya Allah tidak akan terjadi suatu keganjilan di dalam kita menjalankan amanah Allah. Kenapa? Bidalihi marifatul haq fil ilmi. Insya Allah. Jadi begitu hadirin dan hadirat para jemaah dan kaum muslimin dan muslimat. Mencapai kebenaran Allah tadi tentu diselesaikan dengan kodratnya terlebih awal. Tapi kalau kita fokus kepada materi, apa yang akan kita sampaikan, ini akan merusak kepada adab-adabnya. Akan merusak kepada adab-adab tauhidnya. Jadi berhati-hatilah kita, jangan niat kita ingin melakukan sebuah kebaikan tapi kita disadari telah melanggar adab kepada Allah. Jangan sampai kita terlanggar adab kepada Allah dengan mengeluarkan cerita tidak menurut tangga tauhid dari sebuah kalam. Ini akan menghilangkan berkah kepada yang mendengarkan. Demikian supaya kita sama-sama kembali saling mengingatkan, mudah-mudahan bermanfaat yang didengarkan dan boleh dicoba dan dibuktikan dan ditajalikan. Kenapa? Al-Malikul Hakul Mubin, kebenaran Allah itu harus nyata, mubin, nyata. Jangan kita bercerita benar tapi kenyataannya tidak. Buktinya kita adalah melanggar peraturan wahyu. Ini tidak ada berkahnya. Yang ada orang mendengar pakai telinga, yang datang dari wahyu nggak nyambung dia, gitu, nggak nyambung. Makanya kalau pulang dengar kaji, nasib yang dibawa sebelum mengaji dengan nasib dewa sudah ngaji, ya sama saja. Kenapa? Allah buktikan karena tidak tersambungnya kodrat yang hak tadi, sehingga dia tidak melahirkan hidayah, barokah dan karomah. Jadi alhamdulillah kalau kita sudah mulai, termasuk harus bahasa Arab, tidak, silakan bahasa kalamiahnya, mau Sunda, mau Jawa, mau Minang, mau Batak, mau Melayu, silakan. Itu perbedaan yang tidak akan merusak. Nah, jadi dengan kita sudah bisa mendapatkan, belajar memperjalankan yang muncul dari kolbi, digerakkan oleh markubah batin jantung, disuarakan oleh kalam dengan kutsinya. Insya Allah umat akan merasakan nikmat dan perbedaan dari
mendengar dengan biasa dengan getaran rohani yang dikirim oleh wahyu tadi. Nah, apalagi di dalam yang menyampaikan ini juga harus paham. Apa yang harus dia paham? Hak mimbar itu adalah wahyu. Mimbar itu artinya wahyu. Jadi wahyunya ini harus jelas makom wahyunya. Gitu ya. Kebaikan amaliyah ada kata berbunyi begini. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Ini amaliyah. Ini amaliyah jemaah. Tapi kebenaran menilainya lebih tinggi lagi. Jangan dengan apa yang kamu amalkan, tapi terlenalah, perhatikanlah siapa yang mengamalkan, siapa yang menyampaikan. Apakah yang ini sudah benar wahyu disampaikan oleh kodrat wujudnya wahyu? Ya. Apakah yang menyampaikan sudah sama kodratnya dengan yang disampaikan? Sama-sama wahyu. Ayat wahyu, kodrat diri wahyu. Apakah ini sudah bisa menjadi satu hak? Nah gitu. Jadi dengan adanya kita mulai menikmati dan merasakan kauni tadi, alhamdulillah, mulai dari kauninya sampai pada kudsi menjadi kudus, kudus jadi wahyu, wahyu jadi kauli, ayat jadi kauli, kauli jadi munajat, munajat jadi ma'rifat, ma'rifat berbentuk kepada kauniyah, yaitu kembali kepada suara. Jadi kalau sudah tajalli ayat suci itu lebih benar nyata dalam perjalanannya, sehingga kitalah yang tidak nyata dalam menjalankan. Inilah yang diharapkan oleh Allah. Tabaraka Allah, ya. Tabaraka Allah. Bagaimana kita bisa sampaikan amanah Allah dengan mimbar, dengan wahyu, menyampaikan wahyu. Setiap ayat dinamakan wahyu. Setiap kalam diturunkan itu adalah wahyu. Nah ini Al-Quran. Al-Quran itu wahyu. Nah tapi kalau kita hanya sudah tahu, baru tahu Al-Quran itu sudah menjadi Alkitab, maka hati-hati ya. Itu lauh mahfuz untuk kita lihat dalam sisi nyata, tapi dalam sisi kodrat tinjauan yang lebih dalam, perlu pemahaman yang lebih hakiki untuk mendapatkan sari parti dari Allah kepada umat, yaitu barokah. Jadi kalau sudah kita bisa menjelaskan bagaimana menatap tajalli kauni tadi, tajalli dari mutakalimun yang terkumandang berbentuk kalam, maka kita sesungguhnya adalah wujud yang menyaksikan tajalli itu. Inilah wahyu menuju ilham. Ilham kodrat diri pada wujud manusia. Wahyu adalah kalam yang lebur, yang wujud di dalam suara. Batin suara itu adalah kauni. Jadi sama kauni ini seperti ini jemaah. Kita punya suatu bahasa yang datang dari Allah, dinamakan firasat. Itaku firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah olehmu firasatnya orang berilmu karena mengandung cahayaku, kata Allah. Nah, inilah yang dikatakan hayat. Cahaya itu hayat. Kalau firasat itu sudah menjadi hayatnya, sudah hidup di dalam kolbi, dia akan bisa menyampaikan sesuatu yang belum terjadi. Ini firasat. Tapi kalau dia belum hayat, kata hati itu belum hidup, belum menjadi kauni, maka ini adalah prasangka yang didugakan adalah hati. Nah gitu. Jadi kebenaran ini perlulah kita pelan-pelan belajar. Kalau kita belum memahami ke tingkat seperti ini, berarti kita belum memahami tauhid. Ya,
Kita belum memahami apa itu tauhid karena kita masih dalam prasangka bertauhid, tapi belum mendirikan tauhid kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Harapan kita bagaimanapun, mari kita susun barisan, namanya barisan kebenaran untuk menuju yang hak. Mudah-mudahan berkah. Bagi yang sudah tahu, saya minta maaf hanya mengingatkan. Tapi yang belum tahu, bersegeralah berpaling dari kesalahan sehingga menuju makom kebenaran. Insya Allah seperti itu. Baik, mudah-mudahan berkah jamaah. Mohon maaf kalau di dalam penyampaian tadi saya tidak melihat keberadaan jamaah satu persatu, dan mungkin Allah yang Maha Tahu. Yang penting bagi saya, apa yang diamanahkan sesuai kodratnya sudah disampaikan kepada kita untuk menjadi dasar kekuatan menuju singgasananya Allah. Alhamdulillah, amin. Insya Allah mari kita lihat para jamaah kita yang sudah masuk. Subhanallah, barakallah dari Dunil, alhamdulillah Imam Dunil. Alhamdulillah juga kepada Muhammad Aridianto. Alhamdulillah Buya. Saya dari Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur, kembali izin menyimak insya Allah dari Penajam. Salam kepada semua jemaah yang di Penajam insya Allah. Alhamdulillah Fadli berkomentar sadaqallah barakallah alhamdulillah Buya, amin. Mohon ridhonya Buya insya Allah. Kembali komentar dari Rusli Usman dari Palembang, kaji di dalam sholat dalam insyaallah. Barakallah Buya Azin bergabung, amin insyaallah. Ika Pondang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gabung dan menyimak, semoga Buya sehat selalu, amin. Membimbing kami semuanya. Alhamdulillah komentar Fadli, Imam Fadli, mohon ridhonya Buya, kami dari grup Pasaman Buya, amin insyaallah. Salam kepada grup Pasaman insyaallah. Alhamdulillah berkomentar Idris Lambu, sadaqallah barakallah Buya, alhamdulillah amin. Baik, bergabung Mukhtar Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabung semoga berkah, amin. Rasulullah ini sholat dalam diri sholat. Insya Allah selamat bergabung, semudahan berkah semuanya dan menuju keridhaan Allah. Alhamdulillah komentar Imam Parewa, mohon ridhonya Buya, kami dari jemaah kaji itu insya Allah. Baik, Ahmad Zainuddin juga selamat kajian sholat dalam diri sholat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hanya di mana meletakkan niat menyambung sholat kepada orang tua. Insya Allah nanti akan kita tayangkan di tayangan berikutnya Bapak Ahmad Zainuddin insya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Budianto, selamat bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam insya Allah, selamat bergabung. Baik, Hafiz Din kaji 6 sholat dalam diri, semoga Buya sehat selalu, izin insya Allah, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nur Baidah dalam komentar subhanallah. Baik, Hasrah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menyimak Buya, semoga Buya sehat selalu, amin. Gusmita Sakarudin, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi, izin menyimak, alhamdulillah. Baik, Aris Effendi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah senantiasa Buya sehat, insyaallah, amin. Alhamdulillah. Wahyudin kaji dalam sholat dalam diri insyaallah menyimak, alhamdulillah. Silakan Datuk Entri Yaman tidak ketinggalan haji kaji dalam sholat dalam diri. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, alhamdulillah sutrisna alhamdulillah Buya ikut serta menyimak, barakallahu lazim. Jestri Anjaya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, mudah-mudahan berkah. Bambang Setiano, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dalam diri, semoga bermanfaat Buya, barokah, amin insya Allah. Najman Hadi, insya Allah semoga Buya dalam keadaan sehat selalu dan terus bersiar dalam menyampaikan tauhid. Insya Allah anak siap mendukung, amin. Terima kasih Najman Hadi, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam komentar, salam dari Ananda dari Talu, Pasaman Barat Buya, insya Allah, amin.
Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bergabung nak cuman hadir tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah anda Buya. Alhamdulillah wa syukurillah kaji di dalam salat. Izin bergabung Buya, semoga menjadi berkah umat barokah. Insyaallah. Alhamdulillah. Nur Ija juga sudah bergabung. Assalamualaikum waalaikumsalam. Suherman 09. Assalamualaikum waalaikumsalam juga menyimak. Dan Nur Laila juga menyimak. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mudah-mudahan izin bergabung. Amin. Insyaallah. Master Oppo, alhamdulillah bergabung. Assalamualaikum waalaikumsalam. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Amin. Zulfikar Regas juga bergabung ke sini. Salat dalam diri. Insyaallah bergabung. Alhamdulillah. Amin. Nur Hasanah Nudono. Assalamualaikum kejadian salat dalam diri. Mudah-mudahan berkah. Ingat jangan lupa tajalinya. Ya. Insyaallah laksanakan dan buktikan. Insyaallah laksanakan dan buktikan dengan kecintaanmu. Jadi kalau ada masalah di masjid, imamnya cepat segala macam, kamu nggak usah khawatir. Insyaallah pandang aja tajalli wahyu itu. Jadi kita tidak mengikuti siapa wujud yang di depan, tetapi kebenaran yang di depan itu yang diikuti dari belakang. Gitu, insyaallah. Anji Ega Madura hadir, izin nyimak dia ngaji, insyaallah bermanfaat besar. Amin. Dari Madura, salam kepada seluruh keluarga dan sanak saudara kita di situ. Ariel di Malonsong, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menyimak, izin menimba ilmu untuk Buya sampaikan, semoga kita dapat mendapat limpahan rahmat. Amin subhanallah. Amin subhanallah. Ali Wardana, izin Buya menyimak, semoga Buya sehat selalu. Amin. Ali Wardana selamat bergabung. Dan Wildan Imam, assalamualaikum, izin menyimak Buya. Waalaikumsalam. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Anisi, assalamualaikum waalaikumsalam, selamat menyimak insyaallah mudah-mudahan. Baik, alhamdulillah. Satibi, alhamdulillah Satibi Merangin nyimak Buya, alhamdulillah. Silakan Puang Raya, assalamualaikum waalaikumsalam. Buya ikut menyimak tausiah Buya penuh berkah. Pangkep dari Pangkep Sulawesi Selatan. Pangkep dari Sulawesi Selatan. Jabes 888 Cimayang Bogor hadir. Nah, selamat aman hadir lagi kita ngaji ya. Biar kita ngaji biar berkah gitu ya. Alhamdulillah dari Cimayang Bogor, alhamdulillah insyaallah. Dasril akaji nam salat dalam di insyaallah Buya, amin insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nayara Putri, alhamdulillah Kalimantan Barat hadir Buya, alhamdulillah. Selamat bergabung, mudah-mudahan berkah. Zubaidah Hamzah kaji nam salat dalam diri. Insyaallah Musi Buya bergabung dan menyimak dari Singapura. Dari Singapura silakan menyimak, mudah-mudahan berkah. Rezwan Dali juga hadir. Alhamdulillah Buya, syukur Buya izin bergabung Buya dari Penang Malaysia. Rezwan hadir. Alhamdulillah. Selamat kita berkongsi dalam kajian, semoga seronok lah insyaallah. Alhamdulillah. Muhammad Rifai Kasim izin menyimak, alhamdulillah mudah-mudahan berkah. Muhammad Rifai Kasim insyaallah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Taufik Hidayat, assalamualaikum Buya, mohon izin menyimak kajian insyaallah mudah-mudahan berkah. Lasdiano Asmoro kaji dan salat dalam di, mudah-mudahan ilmu dari Buya dari Kuantan Singgigi, alhamdulillah. Dari Kuantan Singgigi, salam kepada warga Kuantan Singgigi, salam dari Buya Pasaman Timur, alhamdulillah mudah-mudahan berkah. Nasyir Muhammad kaji dan salat dalam di. Terima kasih Buya ilmunya, mohon izin menyimak Buya, alhamdulillah. Alhamdulillah mudah-mudahan berkat. Jafar Pati, assalamualaikum waalaikumsalam, menyimak kaji dalam salat dalam diri. Amin insyaallah berkah. Amin. Abdul Majid, waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muliana menit cobaan salawatan habis suka salawatan. Insyaallah nanti kita akan bersalawatan dan akan kita kaji dari mana asalnya salawatan ini. Insyaallah nanti akan kita tayangkan semua kehendak daripada jamaah kepada hadirin yang mendatangi YouTube live streaming Buya Pasaman Timur. Nawati Tanjung, assalamualaikum waalaikumsalam. Mohon maaf Buya menyimak insyaallah dari Jiji gak jelas. Terima kasih Buya atas doanya, amin barakallah. Alhamdulillah insyaallah berkah.
Alhamdulillah kembali kemudian Abdul Razak. Assalamualaikum Abah, semoga sehat selalu, berkah umur, izin menyimak. Abdul Razak Bengkalis Riau, insyaallah. Baik, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tohirul Riau hadir Buya. Alhamdulillah Tohirul dari Riau. Kamampis izin menyimak, silakan Buya, semoga sehat selalu, amin insyaallah, berkah. Alhamdulillah Haryati Jambi izin menyimak bersama Mama Buya Guru insyaallah. Inilah baik jamaah sekalian, dengan kita benar-benar mencari kebenaran inilah yang paling penting di atas segalanya. Kalau bisa itu bisa dipelajari, yang tidak bisa dipelajari adalah kebenaran Allah. Ini yang paling wajib kita pahami. Bagaimana kita bisa mendirikan kebenaran itu di dalam menyampaikan suatu amanah dari Allah. Kalau jelas ini amanah dari Allah, harus tepat sasaran sesuai kodrat dalam penyampaian. Jadi inilah yang paling penting dilaksanakan, mencapai kebenaran Allah di dalam kalamnya. Ingat, sebelum saya akhiri live streaming, saya berpesan, ayat lebur menjadi kauli, kauli lebur menjadi munajat, munajat lebur menjadi ma'rifat, ma'rifat lebur menjadi kauniyah. Inilah yang menjadi kenyataan Allah pada diri. Sampai ketemu lagi dalam kenyataan Allah dalam ibadah lain, akan kita kupas tuntas dalam YouTube Buya Pasaman Timur live streaming. Bagi jamaah yang ingin meneruskan bimbingan, silakan mencari aplikasi Buya Pasaman Timur, klik dan ikuti pendaftarannya. Insya Allah sampai ketemu, belajar seminggu sekali dengan YouTube Buya Pasaman Timur. Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Sampai ketemu lagi dalam tataan makom kaji kupas tuntas amal dan ibadah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.